Shalom, renungan kasih karunia menyapa Anda dengan sukacita dan bangga sekali. Judulnya, ketahuilah hati Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini bacalah kembali perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15. Anak ini sungguh-sungguh telah menolak, tidak menghormati dan sangat mempermalukan ayahnya, dan pulang kembali ke rumah karena dia ingat bahkan orang upahan ayahnya mempunyai lebih banyak makanan dari dia. Bukan cinta si anak pada ayahnya yang membawanya kembali pulang, tapi karena anak itu kelaparan. Dalam pikiran egoisnya, dia ingin menjadi orang upahan ayahnya daripada menerima penyediaan dan kemurahan ayahnya yang tidak ia upayakan. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa walaupun motivasi kita salah, walaupun kita punya maksud tersembunyi, biasanya yang mementingkan diri sendiri, dan kita tidak tulus sepenuhnya, dia tetap berlari pada kita. Saat kita membutuhkan dan dia melimpahi kita dengan kebaikan yang tidak kita upayakan dan tidak layak kita terima, sungguh tidak terselami betapa dalam cinta dan kasih karunia-Nya untuk kita. Bukan cinta kita untuk Tuhan, tapi kedahsyatan cinta Tuhan untuk kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Beberapa orang berpendapat hubungan dengan Tuhan hanya bisa dipulihkan saat kita menyesal dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam perumpamaan ini, ayahnya yang berinisiatif, ayahnya yang merindukan anaknya, yang menyambut anaknya dan telah mengampuni anaknya. Sebelum anaknya selesai mengucapkan kata-kata penyesalan yang telah ia siapkan, ayahnya telah berlari menuju ke arahnya, memeluk, menyambutnya pulang ke rumah. Semua ini tentang hati Bapa surgawi kita yang penuh kasih karunia, penuh pengampunan dan cintanya. Bapa tidak lagi memandang ketidaksempurnaan kita. Saya sudah diampuni oleh pengorbanan Yesus yang telah selesai. Pengakuan itu mengalir keluar dari hati saya karena saya sudah mengalami kasih karunia-Nya dan kebaikannya. Dan saya sadar karena saya adalah anaknya, saya selamanya telah dibenarkan karena darah Yesus. Ini timbul dari kesadaran telah dibenarkan, bukan kesadaran akan dosa. Dari kesadaran sudah diampuni, bukan kesadaran akan penghukuman. Saat kita memahami ini dan mulai mempraktekannya, kita akan mulai mengalami dimensi baru dalam perjalanan cinta kita dengan Bapa. Kita akan menyadari bersama Bapa adalah sebuah hubungan, bukanlah protokol agamawi. Dia senang bersama dengan kita. Di bawah kasih karunia, dia tidak menuntut kesempurnaan kita. Dia menyediakan kesempurnaan untuk kita melalui karya Yesus yang telah selesai. Jadi tidak peduli berapa banyak kesalahan yang kita buat, jangan takut padanya. Dia mencintai kita. Bapa kita berlari, menyambut dan memeluk kita. Mari doa bersama saya. Bapa, terima kasih karena aku dapat merasakan cinta-Mu meskipun aku gagal. Tidak peduli berapa banyaknya kesalahan yang kuperbuat, aku tidak perlu takut untuk menghampiri-Mu. Aku tetap anak yang Bapa cintai dan aku tetap mempunyai hubungan dengan-Mu karena karya Yesus yang telah selesai di atas salib. Terima kasih karena Engkau tidak menuntut kesempurnaan dariku, tapi Engkau menyediakan kesempurnaan bagiku melalui salib. Sangat memberkatiku mengetahui Engkau senang berada bersamaku. Terima kasih telah berlari, menyambut dan memelukku. Amin. Shalom.